أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma alhamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma harijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu Allah beri kita kesempatan untuk kita bisa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hudur majalisil ilmi khairum min salati alfi rak'ah wa iyadati alfi marid wa syuhudi alfi janazah. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghadiri majlis ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat, menjenguk 1000 orang sakit, menghadiri 1000 jenazah. Dalam hadis yang lain sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaq'udu qaumun yadhkurunallaha ta'ala illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sekelompok orang yang berkumpul di dalam majlis zikir melainkan Allah akan curahkan rahmat kepada mereka, Allah akan turunkan ketenangan kepada mereka, Allah akan nazalat alaihimus sakinah ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullah fi man indah, akan disebut-sebut oleh Allah, akan disebut, dibanggakan, dimuliakan oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perkumpulan-perkumpulan yang seperti ini adalah perkumpulan yang mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba yang mendapatkan satu saja rahmatnya Allah, maka akan bahagia dunia dan akhirat, akan selamat dunia dan akhirat, akan dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Semoga kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita kalal musannif hafizahullah wa mata'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain ila anggala faslun wa yajibu an na'taqida anna allaha arsala ilal khalqi rusulan mubasyirina wa mundhirin. Dijelaskan sebelumnya kita mengkaji tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifat para utusan-utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib untuk kita ketahui, yang wajib untuk kita yakini, yaitu ada 20, totalnya ada 50 sifat, yaitu 40 sifat, 41 sifat yang berhubungan dengan sifatnya Allah,
20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, dan 1 sifat yang jaiz, serta 9 sifat yang berhubungan dengan para utusannya Allah, para nabi dan para rasul, yaitu 4 sifat yang wajib, 4 sifat yang mustahil, dan 1 sifat yang jaiz. Ini semuanya telah kita kaji. Lalu dijelaskan bahwa dan wajib kita untuk meyakini bahwa Allah mengutus kepada makhluk utusan. Jadi para nabi dan para rasul diutus oleh Allah mubasyirin wa mundirin, untuk memberi kabar gembira dan untuk memberi peringatan. Memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memberi peringatan untuk orang-orang yang tidak beriman dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alan nabiyyal hashimiyyal arabiyyal qurasyiyya Muhammad ibn Abdullah khatamal anbiya'i wal mursalin. Dan wajib kita untuk meyakini bahwa Allah jadikan seorang nabi dari Bani Hashim, dari suku Arab, dari Al-Qurasy, suku Quraisy, yang bernama Muhammad putra Abdullah, dijadikan oleh Allah sebagai penutup para nabi dan para rasul. Jadi wajib kita untuk meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan para rasul. Ya, jika ada yang meyakini ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka imannya ditolak oleh Allah, dianggap sebagai hamba yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu ballaghar risalah, dan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah, yaitu syariat yang diutus oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah. Wa addal amanah, dan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan amanat yang diamanati oleh Allah. Shadiqun fi jami'i ma amara bihi min umuri dunya wal waddin, dan kita wajib yakin bahwa beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar di dalam semua ma'amara bihi, apa yang beliau perintahkan, baik itu urusan dunia maupun urusan agama. Jadi kita wajib yakin semua yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya itu benar, baik itu urusan dunia maupun urusan agama, karena semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah berfirman, dan beliau tidak berucap dengan kemauannya sendiri, namun itu semuanya adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jika ada yang tidak meyakini, tidak membenarkan atau ragu walaupun satu apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka imannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dianggap hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita wajib yakin membenarkan semua yang disampaikan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna syari'atahu mu'abbadatun wa nasikhatun li jami'i syara'in nabiyyin, dan wajib kita meyakini bahwa syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan
ajaran-ajaran yang beliau ajarkan itu hukumnya muabbadah, selama-lamanya, berlaku selama-lamanya sampai hari kiamat. Wa nasikhatun, dan menghapus semua syariat para nabi. Jadi ajarannya, syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghapus syariat-syariat yang sebelumnya yang dibawa oleh para nabi-nabi yang sebelumnya. Menghapus di sini adalah syariat pada cabang daripada ajaran Islam. Karena cabang di dalam ajaran syariat yang disampaikan oleh para nabi itu berbeda-beda. Jadi cabang syariat, tata cara beribadah setiap para nabi itu berbeda-beda, itu namanya cabangnya. Tapi pokoknya semuanya sama. Para nabi dan para rasul itu pokok syariatnya semuanya sama. Apa itu? Yaitu untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua para nabi dan para rasul itu menyampaikan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun cabangnya, tata cara ibadahnya itu berbeda-beda. Nah, syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tata cara ibadahnya itu menghapus tata cara ibadah-ibadah yang sebelumnya. Jadi setiap nabi itu ada sholatnya, ada puasanya, ada zakatnya, tapi caranya berbeda. Makanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, lalu diwajibkan untuk sholat 5 waktu, padahal kembali dari Isra dan Mi'raj itu sebelum subuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sholat subuhnya belum dijalankan karena belum tahu tata caranya. Padahal sebelumnya Nabi Muhammad sholat, ya, tapi sholatnya berbeda dengan apa yang diajarkan, diperintahkan setelahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi subuhnya itu belum dijalankan, baru di waktu zuhur, masuk waktu zuhur, datang malaikat Jibril alaihissalam itu mengajarkan sholat kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam afdhalul awwalin wal akhirin, dan kita wajib yakin bahwa beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling afdhalnya yang awal maupun yang akhir, ya, makhluk yang awal maupun yang akhir seluruhnya. Yang paling afdhal, yang paling mulia adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebab Allah sebut di dalam Al-Qur'an, ketika Allah menyebut para nabi-nabi di dalam Al-Qur'an, lalu Allah berfirman, wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Allah berfirman, dan semua para nabi-nabi itu, kata Allah, kami unggulkan, kami lebihkan di atas alamin. Alamin itu adalah segala sesuatu selain Allah. Jadi yang namanya alamin, Rabbul alamin, segala sesuatu selain Allah itu alamin, ya. Allah Tuhan alam semesta, maknanya Tuhan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah menyebut para nabi di dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Para nabi itu kami fadilahkan, kami lebihkan di atas alam seluruhnya, di atas semua makhluk itu para nabi dan para rasul. Paling afdalnya makhluk
sedangkan pemimpinnya para nabi dan para rasul adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya. Rumah beliau nempel dengan masjid. Ketika keluar lalu melihat mendengar sekelompok sahabat sedang membicarakan sesuatu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengarkan, ya. Ada sahabat yang berkata, "Ajaban, ittakhadallah Ibrahim khalila, ajaban, ittakhadallah min ibadihi khalila fa Ibrahim khalilullah." Ada sahabat yang berkata, sungguh mengagumkan, ada seorang hamba yang diangkat sebagai kekasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Khalil, fa Ibrahim khalilullah. Nabi Ibrahim itu julukannya adalah kekasihnya Allah. Sahabat terkagum-kagum, luar biasa Nabi Ibrahim, sangat tinggi, sangat mulia. Lalu ada lagi sahabat yang berkata, wa madza bi'ajab min Musa wa kallamallahu Musa taklima. Ada lagi sahabat yang berkata, apa yang lebih mengagumkan daripada Nabi Musa? Nabi Musa itu pernah langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istilahnya langsung, ya, diajak bicara langsung oleh Allah, sehingga julukannya adalah Kalimullah, yang pernah langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat terkagum-kagum. Ada lagi sahabat yang berkata, wa Adam istafahullah, yang paling istimewa itu, yang paling mengagumkan itu Nabi Adam. Nabi Adam itu langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung Allah sendiri yang ciptakan, ditiupkan ruh langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi sahabat yang berkata, wa Isa ruhullah, yang lebih mengagumkan itu adalah Nabi Isa. Nabi Isa itu julukannya rohnya Allah. Maknanya apa? Dilahirkan tanpa melalui proses ayah, langsung ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga julukannya adalah rohnya Allah. Akhirnya keluar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata kepada sahabat-sahabat tersebut, aku telah mendengar yang kalian bicarakan dan semuanya benar. Ibrahim Khalilullah, Musa Kalimullah, Adam Safiyullah, ya, Isa Ruhullah, ya, Musa Kalimullah, semuanya benar. Ala wa ana Habibullah. Lalu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi aku adalah Habibullah. Habibullah maknanya hamba yang paling dicinta oleh Allah. Hamba yang paling dicinta, lebih tinggi, lebih mulia, ya. Habibullah. Wa ana awal man tanshaqqu anhul ardu yaumal qiyamah, dan aku yang pertama bangkit dari kuburnya nanti di hari kiamat. Wa ana awwalu syafi'in wa musyaffa'in, dan aku adalah yang pertama memberi pertolongan, yang diizinkan untuk memberi pertolongan nanti di hari kiamat. Jadi menunjukkan beliau ingin menjelaskan bahwa semua nabi itu mulia, tapi yang paling mulia adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa imamul mursalin, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imam, pemimpin para rasul. Wa sayyidu waladi Adam ajma'in, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyid. Sayyid itu maknanya pemimpin yang paling tinggi, yang paling mulia, ya. Pemimpin anak Adam seluruhnya. Ini didasarkan di dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah,
Aku pemimpin anak Adam nanti di hari kiamat. Jadi beliau sebut aku adalah sayyid, pemimpin. Makanya kita menyebut beliau adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa huwa awwalu man tanshaqqu anhul ardu yaumal qiyamah, dan beliau adalah yang pertama terbelah darinya bumi nanti di hari kiamat. Maknanya yang pertama bangkit dari kuburnya ketika tiupan trompet yang kedua adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru yang lain. Wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in, dan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama memberi syafaat. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama nanti di hari kiamat memberi pertolongan. Wa awwalu musyaffa'in, beliau yang pertama diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat pertolongan. Karena nanti di hari kiamat itu yang memberi syafaat itu banyak. Ya, dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yashfa' yaumal qiyamah salatun, yang bisa memberi syafaat pertolongan kepada kita nanti di hari kiamat itu ada 3 golongan. Yang pertama adalah al-anbiya, yaitu para nabi. Yang kedua adalah al-ulama, yaitu para alim ulama, ya. Jadi ulama yang mengamalkan ilmunya. Yang namanya ulama yang sebenarnya adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau seandainya ngakunya ulama, walaupun pintar, walaupun hafal kitab, tapi nggak takut kepada Allah, bukan ulama. Hanya fotokopinya saja, hanya istilahnya tiruannya saja, KW-nya istilahnya, ya, rupanya saja, pakaiannya saja, tapi aslinya bukan ulama. Karena Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya Allah itulah ulama, kata Allah. Jadi yang bisa memberi syafaat nanti di hari kiamat adalah para alim ulama. Dan yang ketiga adalah asyuhada, yaitu orang-orang syahid. Itu diriwayatkan di dalam hadis, kalau ada orang syahid itu bisa memberi syafaat pertolongan kepada 70 keluarganya yang harusnya masuk ke dalam api neraka, diberi syafaat gak jadi masuk ke dalam api neraka. Satu orang syahid menolong 70 keluarganya, ya. Apalagi yang di atasnya para ulama yang sebenarnya itu adalah para wali. Ya, para wali itu hamba yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para wali itu sebenarnya para alim ulama yang sebenarnya, karena takutnya kepada Allah, istiqomahnya kepada Allah, sehingga menjadi wali, ya. Makanya kita suka berziarah ke makam para wali. Tujuannya untuk apa? Untuk kita bisa mendapatkan syafaat ini yang dikabarkan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para nabi, para ulama, orang-orang syahid yang bisa memberi syafaat pertolongan nanti di hari kiamat. Tapi yang pertama adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu wa awwalu man yadkhulul jannah, dan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama masuk ke dalam surga, ya. Karena diriwayatkan di dalam hadis, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ana awwal man yuharrik bihilakil jannah, aku yang pertama menggerakkan lingkaran pintu surga.
Maknanya ketukannya itu seperti lingkaran, ya. Maknanya adalah yang pertama mengetuk pintu surga adalah Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad SAW mengetuk pintu surga, penjaga surga malaikat Ridwan bertanya, siapa? Ya, dijawab, aku Muhammad, ya, utusan Allah, hamba Allah. Lalu malaikat Ridwan menjawab bahwa aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu surga kecuali engkau yang mengetuknya, wahai Nabi Muhammad. Jadi kalau yang ngetuk selain Nabi Muhammad nggak dibukain pintu surga. Yang mengetuknya adalah Nabi Muhammad SAW, baru dibukakan pintu surga, ya. Wa khassahu Allahu bisyafa'atil uzma, dan Allah khususkan beliau Nabi Muhammad SAW dengan syafa'atul uzma, syafaat yang terbesar. Jadi di antara syafaat ada yang namanya syafaat yang terbesar. Apa itu syafaat yang terbesar? Adalah al-maqamul mahmud, kedudukan yang terpuji. Makanya untuk kita bisa mendapatkan syafaatul uzma, kita jangan tinggalkan doa setelah azan. Allahumma rabb hadhihi da'watil tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatal aliyatar rafi'ah wab'adhul maqamal mahmudan ladzi wa'adahu innaka la tukhliful. Kita berdoa, ya Allah, utuslah beliau, wab'adhul maqamal mahmud. Ya Allah, utuslah beliau Nabi Muhammad dengan al-maqamal mahmud, kedudukan yang terpuji yang engkau janjikan. Innaka la tukhliful mi'ad, engkau tidak akan melanggar janji. Padahal pasti Nabi Muhammad mendapatkan al-maqamal mahmud. Mengapa kita berdoa? Agar kita mendapatkan syafaatnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam Al-Qur'an, wa minan laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Di waktu malam bertahajudlah kamu wahai Nabi Muhammad sebagai tambahan ibadahmu. Asa, mudah-mudahan, kata Allah. Jadi di dalam Al-Quran ada mudah-mudahan, semoga. Maknanya untuk mengajarkan kepada kita, kalau mengharapkan sesuatu kita ucapkan semoga, mudah-mudahan. Tapi para ulama menjelaskan kalau Allah yang berkata asa, mudah-mudahan, maknanya pasti, bukan mudah-mudahan, bukan semoga. Kalau Allah yang berkata semoga, itu artinya pasti. Asa, mudah-mudahan, maknanya adalah pasti Allah akan engkau utus engkau wahai Nabi Muhammad dengan kedudukan yang terpuji. Apa itu kedudukan yang terpuji? Syafaatul uzma, syafaat yang terbesar ketika di mahsyar, di padang mahsyar. Ketika semua makhluk dari awal sampai hari kiamat dikumpulkan di satu tempat yang namanya adalah mahsyar, tempat kumpul mahsyar itu. Kesemuanya dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan kepanasan, menunggu keputusan sidang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dari lamanya menunggu sampai-sampai diriwayatkan orang-orang kafir itu berkata, ya Allah, jika engkau akan melemparkan kami ke dalam neraka, lemparkan saja ya Allah, kami nggak kuat. Ya, karena nggak kuatnya berada di mahsyar. Padahal nggak taunya api neraka lebih keras lagi siksanya. Naudzubillah min dzalik, ya. Nah, ketika itu dalam hadis diriwayatkan bahwa orang-orang akan mendatangi Nabi Adam minta tolong. Di mahsyar kan semua nabi ada di situ. Akan mendatangi Nabi Ibrahim minta tolong, mendatangi Nabi Musa minta tolong, mendatangi Nabi Isa minta tolong. Tapi semua nabi-nabi menjawab, lastu laha. Dalam Imam Bukhari hadis yang sahih atau Imam Muslim, ya.
Hadis yang sahih itu para nabi-nabi menjawab, lastulah, saya nggak bisa, bukan saya yang diizinkan. Akhirnya datang kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berkata, ana laha, saya yang diizinkan untuk memberi syafaat. Lalu beliau sujud kepada Allah, meminta izin kepada Allah. Lalu Allah menyeru, ya Muhammad, irfa ra'sak, angkatlah kepalamu, ya. Sal tu'tah, mintalah, permintaanmu akan diberikan. Wasfa'tu syafa', dan berilah syafaat, kamu diizinkan untuk memberi syafaat pertolongan. Nah, hanya ketika mahsyar saat itu nggak ada yang bisa menolong kita kecuali hanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya syafaatnya itu terbesar, semuanya dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Bahkan orang kafirnya pun dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Dipercepat keputusan sidang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya syafaatul uzma, yaitu al-maqamul mahmud, kedudukan yang terpuji yang Allah berikan kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wabil kautsar, dan Allah Subhanahu wa ta'ala khususkan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan al-kautsar. Inna a'tainakal kautsar, kami berikan kepadamu al-kautsar. Apa itu al-kautsar? Wa huwa nahrun fil jannah, sungai di dalam surga yang Allah khususkan untuk Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil wasilah, dan Allah khususkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wasilah. Apa itu wasilah? Wahya a'la darajatin fil jannah, derajat yang paling tinggi di dalam surga. Jadi wasilah itu adalah derajat yang paling tinggi di dalam surga, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatul qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Ya Allah, berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah. Ya Allah, berikanlah kepada Nabi Muhammad derajat yang paling tinggi di surga. Padahal jelas Nabi Muhammad paling tinggi derajatnya. Mengapa kita berdoa? Dalam hadis juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala lil wasilata halat lahu syafa'ah. Barang siapa yang berdoa untukku wasilah, maka dia akan mendapatkan syafaatku, ya. Tujuannya agar kita mendapatkan syafaatnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi ghairi dzalika minal khususiyat, dan kekhususan yang lain yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah yang lain kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Semoga Allah memberi rahmat kepada kita, keberkahan kepada kita, dan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah selamatkan kita dunia dan akhirat, Allah bahagiakan kita, muliakan kita dunia dan akhirat. Bihaqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.